Ya, niat yang baik ketika menuntut ilmu itu ada berapa di sini disebutkan? Ada 5. Niat yang baik ketika belajar yang pertama adalah mencari ridha Allah. Yang kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan diri dan kebodohan orang lain. Yang keempat, menghidupkan agama. Yang berapa? Kelima, apa? Niat belajar. Mengabadikan Islam, karena abadinya Islam itu dengan adanya ilmu. Ada 5 tuh. Yang hafal siapa? Coba tanpa melihat. Yang hafal siapa? Coba. Yang hafal. Pertama, niat ilmu, menuntut ilmu, mencari ridha Allah. Yang kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menghidupkan agama. Yang kelima adalah mengabadikan Islam, karena abadinya Islam tidak akan ada kecuali dengan adanya ilmu. Nah, coba siapa yang hafal? Teruskan lihatnya, kalau hafal apa aja? Ya, coba berdiri, hafal. Pertama dihafal, nanti diterapkan. Cepat. Niat itu dipraktekkan ya dalam hati kamu. Kamu menuntut belajar untuk apa kesini sih? Yaitu mencari Allah, mencari kebahagiaan akhirat, biar saya nggak bodoh tentang ilmu agama, dan juga nanti saya niatkan untuk menyebarkan orang lain jadi nggak bodoh juga gitu. Kemudian menghidupkan agama. Dan gimana kita mengamalkan agama? Ilmunya nggak tahu. Nah, makanya perlu adanya ilmu. Gimana kita bisa sholat kalau nggak tahu ilmu tentang sholat? Gimana kita bisa baca Al-Quran kalau nggak tahu tentang hukum-hukum tentang bacaan Al-Quran, tajwid dan sebagainya? Gimana kemudian Islam ini bisa tetap abadi kalau ilmu agama nggak pernah dipelajari? Islam itu dalamnya ada ilmu. Itu niat yang benar. Nanti ada tambahan lagi 2 lagi. Niat ketika menuntut. Coba siapa yang hafal? 5 dulu. Coba diri. Coba sebutkan. Nah, kamu pakai mikrofon. Niat menuntut ilmu ada 5. Yang pertama, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Ketiga, menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain. Keempat, menghidupkan agama. Kelima, mengabadikan Islam, karena keabadian Islam dapat diraih dengan ilmu. Niat dalam belajar ada 5. Yang pertama yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Ketiga, menghilangkan kebodohan diri pada diri sendiri dan pada orang lain. Keempat, yaitu menghidupkan agama. Yang kelima, yaitu mengabadikan Islam, karena keabadian Islam tidak ada tanpa adanya ilmu. Sekian, terima kasih.
Yang pertama, mencari ridho Allah. Ketika belajar, mencari keridhaan Allah. Yang kedua, mencari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menyembuhkan agama. Yang kelima, mengabadikan Islam. Karena agama Islam harus wujud dengan adanya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Praktekkan ya, niatnya perbaiki itu. Yang tadi yang salah. Wan syadana Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin Sahibul Hidayah syi'ran li ba'dihim. Syekh Imam Al-Ajal, Syekh Imam Al-Ajal, Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin Sahibul Hidayah, Sahibul Hidayah, mendendangkan syair, mendendangkan syair, mendendangkan syair. Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin Sahibul Hidayah mendendangkan syair. Di ba'dihim, sebagian daripada ulama, sebagian dari ulama. Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah mendendangkan syair sebagian dari ulama. Syair yang ulama tidak ucapkan, dendangkan, disyairkan. Apa? Syairnya apa? Fasadun kabirun alimun mutahikun. Fasadun kabirun, fasadun kerusakan yang besar. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar. Alimun mutahikun, seorang alim yang ngawur. Ngawur itu tidak mengamalkan ilmunya, maksudnya dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya. Amalannya tidak sesuai dengan ilmu yang dia ketahui. Fasadun kabirun, kerusakan yang besar itu adalah orang alim yang ngawur, tahu ilmu tapi nggak mengamalkan ilmunya, bertentangan dengan ilmunya. Wa akbarun minhu jahilun mutanassikun. Wa akbarun minhu jahilun mutanassikun. Adapun yang lebih besar dari itu, adapun yang lebih besar daripada itu, adapun yang lebih besar daripada itu, lebih besar banyak kerusakannya. Jahilun, orang bodoh, mutanassikun, yang apa? Orang bodoh yang ibadahnya ngawur. Wong nggak punya ilmu beribadah, sholat subuh
nggak tahu ilmunya, akhirnya sholat subuhnya jadi 4 rakaat karena pagi-pagi ya sekalian olahraga. Kalau siang-siang ya karena siang panas-panas ya 2 rakaat saja sholat subuh. Dia nggak punya ilmu ya ngawur. Nah ini lebih besar daripada sekedar orang alim nggak mengamalkan ilmunya. Itu pun perusahaan yang besar, tapi lebih parah lagi adalah orang yang bodoh tapi dia tetap beribadah dengan kebodohannya. Dia harus menuntut ilmu. Huma fitnatun lil alamina azimatun. Huma fitnatun lil alamina azimatun. Huma kedua-duanya itu. Kedua-duanya itu siapa? Kedua-duanya apa? Orang alim yang ngawur, nggak mengamalkan ilmunya, dan orang bodoh yang ibadahnya ngawur, nggak sesuai dengan ilmu agama. Kedua-duanya fitnatun adalah fitnah. Kedua-duanya adalah fitnah azimatun yang besar. Kedua-duanya adalah fitnah azimatun yang besar. Fitnah yang besar lil alamina. Lil alamina bagi alam semesta. Bagi alam semesta. Sudah? Kedua-duanya adalah fitnah yang besar bagi apa tadi? Alam semesta. Liman bagi seseorang, liman bima fi dinihi yatamassak. Liman bagi seorang bagi seseorang bagi seorang apa? Yatamassaku yang mengikuti atau yang berpegang teguh. Bagi seorang yang mengikuti aja, yang mengikuti berpegang teguh, yang mengikuti bihima, yang mengikuti apa? Keduanya, kedua orang tadi itu. Orang berilmu yang ngawur dan orang yang bodoh yang. Bagi orang yang mengikuti keduanya fi dinihi di dalam agamanya. Di dalam agamanya. Jadi fitnah, Pak. Bisa jadi fitnah. Siapa tuh? Fitnah yang besar tuh siapa? Yang pertama itu orang alim, tahu ilmu agama, dia tidak mengamalkan ilmunya. Ini kan kerusakan. Orang lain dia nyontoh-nyontoh dia. Oh, dia aja yang santri, yang nyantri aja ya gitu, sholatnya nggak terjaga, makanya sambil jalan. Padahal udah tahu ilmunya. Akhirnya dia ngikut-ngikut, Pak. Ya jadi fitnah, Pak. Seharusnya dia jadi asbab hidayah. Oh iya, dia santri bagus, akhlaknya sopan santun, sholatnya di masjid. Dia santri pulang ke rumah, makanya sambil jalan, terus berdiri lagi, berdiri sambil jalan, minum sambil jalan, buang sampah sembarangan, pakai celana pendek, pakai singlet, mau sholat
Allah Akbar masih nongkrong di jalan. Ini kan fitnah di jalan, apa fitnah besar. Kenapa? Nanti jadi panutan, Pak. Dilihat itu, oh santri kayak gitu. Dia tahu ilmunya. Pas waktu sholat dia segera ke masjid, segera ke musola. Kalau makan ya sambil duduk, nutup aurat, bukan pakai celana pendek, jalan-jalan sholat. Ini kamu dicontoh santri aja ya gitu. Nah, kalau saya wajar, karena jadi panutan. Dan ini kan fitnah bagi orang lain. Tapi yang lebih parah lagi adalah siapa? Orang bodoh. Dia nggak tahu ilmunya, tapi dia tetap beribadah. Di desanya nggak ada orang alim, cuma dia satu-satunya. Gaya-gayaan, jadi ketua kampung, ketua suku, kepala suku. Mimpin jadi sholat, nggak tahu. Sholat subuh dipimpin jadi 4 rakaat. Karena apa? Dia menggunakan ilmunya yang dia tahu saja. Ya, pakai logika, kalau subuh waktu pagi-pagi ya sambil olahraga toh. Agama Islam kan agama yang bagus. Pasti ya kalau subuh yang 4 rakaat, masa 2 rakaat. Biar olahraga sekalian. Diikuti sama orang kampung semuanya. Nah, ini kan lebih bahaya lagi, Pak. Menyesatkan orang kampung, jadi fitnah yang lebih besar lagi daripada sekedar orang alim tahu ilmu agama tapi dia tidak mengamalkannya. Makanya biar kita terhindar dari 2 perkara tersebut harus jadi orang alim dan juga harus mengamalkan ilmu agamanya. Paham ya? Harus tahu, kamu di sini mau nyantri ya tahu ilmu agamanya. Belajar Quran, tahu tajwidnya, tahu hafalannya, nanti diajarkan orang lain pun paham, bisa mengamalkan juga. Nah, karena nanti kelak kalian itu sebagai wakil-wakil daerah kalian masing-masing. Kakak adik belum tentu nanti satu kampung kalau sudah berkeluarga. Mungkin Furqan di Kolaka, si Ivan mungkin di Irian Jaya. Bisa saja. Allah kuasa, Maha tak kuasa kan. Nah, nanti kalau kamu memimpin satu kampung, memimpin satu daerah, satu kabupaten, lah nggak tahu ilmu agama ya bahaya, Pak. Ngarang-ngarang akhirnya gaya-gayaan. Makanya nggak cukup kalian nanti cuma belajar Al-Quran saja, terus pulang harus belajar ilmu fikih juga, belajar alim ya. Insyaallah ya. Kemudian selanjutnya, niat yang selanjutnya dari menuntut ilmu. Wa yanwi bihi asyukru ala ni'matil aqli wa sihatil badani. Wa yanwi bihi asyukru wa yanwi bihi asyukru ala ni'matil aqli wa sihatil badani. Niat yang baik yang selanjutnya adalah mensyukuri atas nikmat akal. Mensyukuri atas nikmat akal. Yang keberapa nih itu? Yang keenam. Tadi kan ada 5 niat yang baik kita belajar. Mensyukuri atas nikmat akal. Wasihatil badan, dan syukur atas sehatnya badan. Mensyukuri atas nikmat akal dan nikmat sehatnya badan. Kenapa kamu menuntut ilmu? Ya karena saya syukur, Pak, Allah berikan saya akal, sehingga akal saya gunakan untuk mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan saya akal yang sempurna. Nah, makanya saya syukur yang menggunakan akal yang Allah berikan untuk belajar ilmu agama. Seperti itu niatnya. Niat yang kelima tuh. Kenapa demikian? Kalau akal tidak digunakan untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang agama, dia akal pun akan memikirkan, tapi memikirkan hal-hal yang tidak disukai di dalam agama, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya apa coba? Orang yang nggak mensyukuri nikmat akal. Contohnya apa? Maling itu ya, Pak. Maling duit, maling ayam, maling apa namanya? Ketela. Mikir nggak kira-kira? Hah?
Kira-kira orangnya sudah tidur, lingkungannya sudah sepi, nggak ada ketahuan kanan kiri, mikir nggak gitu? Mikir Pak, tapi mikirnya itu kira-kira kayak gitu disukai oleh agama, disukai oleh Allah atau tidak? Tidak disukai. Menggunakan akalnya tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu kepengen disukai Allah taala yang menggunakan akal yang Allah beri untuk sesuatu yang disukai Allah taala. Apa salah satunya? Salah satunya itu memikirkan, menggunakan akal ini digunakan untuk belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga syukur atas nikmatnya badan. Allah berikan kita badan yang sehat. Dengerin. Syukurnya apa? Tanda syukur kita diberikan sehat badan, yang menggunakan sesuai dengan apa yang Allah sukai, Allah senangi. Apa salah satunya? Allah berikan badan sehat. Kalau nggak digunakan untuk perkara agama, ya pasti digunakan untuk perkara yang bertentangan dengan agama. Yang bertentangan dengan agama. Apa contohnya? Jangan tidur. Mati. Diri kok. Apalagi masih anak-anak kayak kalian, jangan main-main malah apa namanya, berikan kesehatan. Kalau dia nggak syukur sehatnya untuk main-main yang nggak betul, gunakan kegiatan-kegiatan yang nggak benar. Apa contohnya? Umur kalian, kalau sekarang zaman-zaman saja umur kalian apa? Hah? Kalau badannya kuat ya nggak cuma HP Pak, dia joget TikTok Pak. Siapa yang sedang joget TikTok? Nah, coba anak-anak sumber kalian kalau nggak di pesantren, sekarang kan lagi fitnahnya TikTok gitu, Pak. Joget sana, joget sini, nggak malu lagi, malu-malu sekali tuh. Seharusnya kalau anak zaman dulu Pak, main-mainnya kalau berani sini maju. Kalau sekarang berani malah joget-joget pantatnya digoyang-goyang. Jadi cemen itu. Seharusnya kewibawaannya laki-laki nggak ada lagi. Laki-laki joget pantat gitu ya. Itu kan menurunkan daripada kewibawaannya laki-laki. Gimana Pak? Jadi orang hilang wibawa laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan lebih dosa lagi Pak. Perempuan dosa lagi, joget-joget di depan orang lain yang bukan mahramnya. Kalau di depan suaminya enggak apa-apa, joget-joget, suaminya senang nanti. Jadi ya malah pahala loh, joget-joget suaminya malah senang lah. Kalau belum punya suami joget di depan orang, nanti suami apa orang lain malah senang, malah dosa Pak. Jadi asal fitnah besar. Kalian senang nggak seandainya kalian punya istri atau adik perempuan, kakak perempuan, joget-joget dilihat sama orang lain, senang nggak? Begitu juga orang lain. Kalau orang lain, kalau apa ya, kalian punya adik perempuan, punya kakak perempuan, mungkin kalian punya istri, joget-joget di depan orang lain, kalian nggak ada rasa benci. Oh kalian bahaya, hati kalian mati itu sudah. Dibiarin saja. Punya adik perempuan, punya kakak perempuan, punya ibu perempuan, ada yang ibu laki-laki. Joget-joget Pak, goyangan ditonton sama orang-orang banyak, diupload, ditonton, akhirnya tidak sebab fitnah. Kalau kamu nggak ada rasa benci, nggak ada rasa namanya apa, rasa kerisauan dalam agama, kamu ikut nanggung dosanya itu Pak. Apalagi kamu punya apa istri nanti joget-joget, kalau istri joget-joget saya banting itu istri. Kalau joget depan saya tidak apa-apa, saya senang sekali. Paham enggak? Ya. Paham enggak? Ya. Makanya syukur atas sehatnya badan, salah satunya adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama Allah taala. Selanjutnya, wala yanwi bihi iqbalun nasi alaih wala wala yanwi bi iqbalan nasi alaih wala istijlabi hitamid dunya wal karamah inda sultan wa ghairih. Niat yang buruk. Niat yang buruk di dalam menuntut ilmu.
Apaan? Niat yang buruk dalam menuntut ilmu. Iqbalan nasi alaih wala yanwi bi iqbalan nasi alaih. Ya tuh. Niat yang buruk di dalam menuntut ilmu. Wala yanwi, dan tidak boleh niat, gitu kan? Bihi dengan ilmu iqbalan nasi alaih. Iqbalan nasi alaih. Apa itu? Tidak boleh niat iqbalan nasi agar orang-orang mau menghadap padanya. Maksudnya apa? Mencari ketenaran, mencari popularitas, agar orang-orang datang kepadanya, atau dalam kurung mencari ketenaran atau mencari popularitas. Nah, boleh saya nuntut ilmu, belajar tajwid, belajar ilmu tahfidz Quran, belajar agama, biar orang-orang tahu saya adalah orang yang alim. Nah, boleh itu niatnya, ya. Biar nanti saya dianggap jadi ulama, jadi imam di masjid saya. Nah, boleh niatnya gitu. Ketenaran, nggak boleh mencari ketenaran, niat yang jelek. Yang kedua, wala istijlaba hitamid dunya. Tidak boleh niat untuk menarik harta dunia. Tidak boleh niat untuk menarik harta dunia. Niatnya biar nanti di booking jadi imam Ramadan 1 bulan 15 juta, 12 juta. Tidak boleh niat menuntut ilmu, ya. Tidak boleh niat untuk menarik apa? Menarik harta dunia. Niatnya, ya. Tapi kalau pas kalian belajar nah dikasih, ya diterima saja, wong saya nggak niat. Tidak boleh niat untuk menarik atau mencari keduniaan atau harta dunia. Yang ketiga, wal karamata inda sultani wa ghairih. Wal karamata inda sultan. Wal karamata inda sultan. Tidak mencari kehormatan, karamah atau kemuliaan. Tidak mencari kehormatan atau kemuliaan inda sultan. Tidak mencari kehormatan atau kemuliaan di mata sultan. Sultan apa? Penguasa, pemerintah. Di mata penguasa atau pemerintah dan selainnya dan semacamnya. Biar kamu dekat dengan pemerintah, jadi banyak dananya yang masuk. Boleh gitu, Pak. Tidak boleh niat mencari kehormatan atau kemuliaan di mata penguasa atau pemerintah dan semacamnya. Biar kamu dekat sama Pak Lurah, Pak. Tidak boleh, Pak. Pokoknya niatnya 7 perkara tadi itu. Luruskan niat ketika mencari ilmu. Apa saja yang pertama? Coba ulangi. Mencari ridha Allah, mencari kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan diri dan orang lain, menghidupkan agama, mengabadikan Islam. Karena abadinya atau keabadian Islam tidak akan ada kecuali dengan adanya ilmu. Yang keenam adalah untuk mensyukuri nikmat akal. Yang ketujuh, mensyukuri nikmat sehatnya badan. Menuntut ilmu, niatkan gitu, luruskan. Kalau yang nggak boleh, yang pertama niat untuk agar orang-orang itu datang kepadanya atau tenar biar terkenal. Yang kedua, meniatkan untuk mencari atau menarik harta dunia. Yang ketiga, tidak boleh niat agar dihormati, dimuliakan oleh penguasa.
Ya, niat, insya Allah ya, niat amal sampaikan ya. Perbaharui niat kalian, yang niatnya salah diperbaiki lagi. Ya, masih ada kesempatan, masih baru-baru lagi. Yang dulu niatnya mungkin saya ke pondok pesantren karena di rumah disuruh-suruh terus sama orang tua. Yang dulu niatnya masuk pondok pesantren karena saya mukul-mukul anak tetangga sehingga bocor. Ya Pak, nggak boleh, kepala tetangga sudah hancur. Nah, daripada di rumah dimarahin sama tetangga karena memecahkan kepala tetangga, makanya ke pondok pesantren. Nggak boleh gitu, luruskan niat lagi ya, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.